Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita akan beribadah kepada Tuhan hari ini. Persiapkan diri kita semua dan kita akan menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita buka ibadah hari ini. Kita naikkan pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Dia yang Maha Kudus, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus. Haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya Bersama para malaikat. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Malaikat menyembah. mari puji Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Kini saatnya kita berdiri di altarnya. Kita naikkan pujian bagi Dia yang Maha Kudus. Haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya, Sebab Dia Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Dia dengan pujian ini. Oh, haleluya. Allah
Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu, atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu. Engkau melayakkan kami untuk datang menghampiri tatah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami umat-umat-Mu rindu untuk memuji dan memuliakan, bahkan menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa Tuhan. Untuk itu selidikilah setiap hati kami, biar Engkau dapati hati kami sungguh-sungguh untuk rindu mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu untuk memberkati kami dengan hadirat-Mu dan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami umat-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian, penyembahan yang kami lakukan, yang kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Siaplah hati kami tertuju fokus hanya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita agungkan Dia, tak pernah kuragu, karena kita punya Allah yang besar. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Amin. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. dengan penuh sukacita, terus kita naikkan pujian ini. Katakan dengan semangat, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau pegang hidupku selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. semuanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kita berjalan bersama dengan Yesus, karena kita punya Tuhan yang maha besar. Haleluya. Naikkan pujian ini, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari semuanya serukan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia raja segala raja bagi kita. Haleluya. Kembali naikkan pujian ini. Oh, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari semuanya serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Kita punya Yesus yang punya perkasa, namanya di atas segalanya. Naikkan pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman itu yang menuntut jalan-jalan hidup kita, meneguhkan langkah hidup kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu Tuhan, Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru bagi kami Tuhan, Beri kekuatan baru. semuanya sama-sama. Bukan terbang tinggi di awan. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan Kami mau terbang tinggi bersama-Mu Tuhan, tinggi di awan. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. kami aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman Haleluya, dalam-Mu Haleluya, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita punya firman yang teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap teguh dalam firman-Nya, karena kita kuat bersama dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian yang berkata, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku
Mari persiapkan kehidupan kita untuk kita kembali dengar firman Tuhan hari ini. Firman itu yang menuntun hidup kami, firman itu yang menuntun jalan hidup kita semua, saudara-saudara. Dengan penuh hormat kepada Tuhan, mari sambil kita naikkan pujian yang berkata, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti segalanya tentang aku. Haleluya. Naikkan pujian ini, kau tahu hatiku Tuhan. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku. Dalam setiap langkahku. Dalam setiap langkahku. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari semua sama-sama. Kau Kau tahu tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku. Dalam setiap langkahku. Dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam Yesus hidupku. Kau anugerah Haleluya. terindah dalam hidupku. Engkau sungguh berarti Kau bagiku. sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Engkau terbaik bagiku. Yesus Kau terbaik. Kau termanis. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Engkau terbaik. Engkau termanis bagi kami Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami semua. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah segala pujian dan sembah kami boleh jadi persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu.
Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan pikiran dan hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi secara khusus dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman-Mu. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita beribadah lagi kepada Tuhan. Setelah kita memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, maka saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan diambil dari Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7, dan tema firman Tuhan dalam ibadah ini adalah berakar dan dibangun di atas Dia. Berakar dan dibangun di atas Dia. Mari kita lihat dan kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudari, secara lahiriah, secara keturunan, jemaat Kolose ini bukanlah orang-orang yang secara seluruhnya begitu ya, menjadi Kristen atau menjadi anak Tuhan dari kakek nenek atau dari papa mama mereka. Memang sebagian dari jemaat Kolose itu ada orang-orang Yahudi yang telah merantau ke Kolose. Tapi sebagian lagi dan lebih banyak lagi adalah orang-orang asli kota itu, orang-orang Yunani juga, yang tadinya belum memiliki sejarah iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita bisa katakan mereka adalah petobat-petobat baru yang tadinya mereka tidak mempunyai latar belakang sejarah ataupun iman yang dari orang tua atau dari nenek moyang mereka. Jadi kan berbeda mungkin dengan kita-kita, dengan yang mungkin kita bisa lihat juga orang-orang Israel yang sedikit banyak mereka mempunyai latar belakang pengetahuan ataupun iman dari orang tua mereka tentang firman Tuhan. Jadi jemaat Kolose ini adalah jemaat yang tadinya mempunyai keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda, yang kemudian Injil masuk kepada mereka, mereka terima, disampaikan kepada mereka, dan kemudian dipercayai mereka, dan dari iman percaya itu, maka mulailah mereka dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mulailah mereka menjadi jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Dan nasihat ini datang kepada mereka, datang juga kepada kita yang adalah anak-anak Tuhan, yang adalah orang-orang yang mempercayai Yesus itu. Maka bagi kita, bagi jemaat di Kolose pada saat itu, Rasul Paulus menyatakan ada dua hal yang kita akan lihat pada hari ini, yaitu yang pertama dia katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia di sini tentu menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Jadi berakar dan dibangun di atas Yesus. Jadi bagi kita orang-orang yang sudah menjadi percaya, sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus, ya, sudah menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, maka kita diminta untuk berakar di dalam Tuhan Yesus dan dibangun di atas Tuhan Yesus. Kata berakar, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu berasal dari kata Yunani rizo.
Rizo itu berarti berakar atau kuat, kokoh, tetap. Dan dia merupakan kata kerja. Artinya itu sesuatu yang dibuat, dikerjakan. Ada tindakan, ada perbuatan, ada upaya, ya, ada aksi begitu yang harus dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan. Untuk kita berakar, untuk kita teguh, untuk kita kuat di dalam Tuhan. Untuk kita bisa tetap ada di dalam Yesus Kristus itu. Itu memerlukan tindakan kita, memerlukan niat kita, memerlukan pilihan kita, memerlukan ada upaya yang kita lakukan, kita kerjakan, sehingga kita bisa tetap di dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, apapun tantangan, ya, apapun upaya-upaya yang hendak mengeluarkan kita atau membuat kita berpindah dari iman percaya kita, dari pengiringan kita kepada Yesus, itu tidak akan bisa berhasil kalau kita mempunyai keteguhan, ya, kita kokoh di dalam Yesus Kristus itu. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari kita melihat, ya, yang pertama tentang berakar ini artinya ya hendaklah kita kuat, teguh di dalam Yesus. Jangan mau bergeser, jangan mau berpindah. Kita harus, ya, kuat di dalam Tuhan. Kita harus seperti pohon yang berakar, ya, di mana pohon itu, ya, akarnya itu akan menyebar begitu, ya, ke kiri kanan muka belakang. Tetapi akar itu juga akan kemudian menerobos masuk ke dalam tanah itu. Dan kalau kita lihat, ya, bisa jadi, ya, pohon yang tinggi ke atas itu sama tinggi, ya, sama panjangnya begitu, ya, dengan akarnya yang turun ke bawah. Pohon yang seperti meluas begitu, ya, ke kanan kiri muka belakangnya, dahan-dahannya, ya, ranting-rantingnya seperti daun-daunnya. Itu kalau kita bisa lihat ke bawah, dia juga mempunyai akar-akar, ya, yang juga sama besarnya, hampir sama, bahkan mungkin lebih besar. Jadi tidak misalnya apa namanya, ya, ke atasnya misalnya besar sekali, ke bawah dia cuma ya 1/10 dari yang di atas, nggak seperti itu. Jadi kalau di atas besar, maka di bawah juga itu besar. Di atas tinggi, maka ke dalam itu juga pasti akan dalam, sehingga dia bisa menopang, ya, pohon itu. Karena apa? Tentu pohon itu akan dilewati oleh angin, ya kan? Kalau dia tidak kuat, kokoh, maka angin bisa menumbangkan pohon itu. Pohon itu juga akan melewati musim-musim, kadang musim kering, kadang musim hujan. Pohon itu akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah, sehingga dia memerlukan akar itu untuk menopang dia, membuat dia kuat. Kalau pohon itu, ya, saya pernah punya pengalaman, ya, ada pohon, dia tidak punya akar yang kuat. Lalu saya melihat pohon itu dinaiki, dipanjat begitu, ya. Waktu dia dipanjat oleh 1 orang, 2 orang, dia masih kuat. Tapi kemudian datang lagi teman-temannya. Ya, kemudian ya masih usia anak-anak gitu, SD begitu, ya kan. Ya namanya anak-anak bermain begitu, ya kan. Jadi waktu dia 3 orang, dia kuat. Tapi kemudian datang lagi anak yang dia 3 orang lagi. Bahkan lebih begitu, ya, mereka lebih dari 6 orang di situ. Dan saya lihat di depan mata saya, ya, bahwa pohon itu kemudian tumbang. Jadi dia patah seperti itu, ya. Dia bahkan, ya, akarnya itu kelihatan begitu. Jadi kenapa pohon itu tidak kokoh, tidak kuat? Ya karena akarnya, ya, ternyata tidak setinggi pohon itu, atau mungkin pada saat itu akarnya belum terlalu merambat begitu luas. Jadi hendaklah kita berakar di dalam Yesus. Kita harus kuat. Kita harus teguh. Kita harus punya komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nggak ada pemikiran meninggalkan Yesus. Nggak ada kekecewaan, ya, apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tanamkan di hati kita. Aku tidak akan pernah bergeser dari Tuhan Yesus. Aku tidak akan berpindah. Karena itu kan akan ada upaya, ya, seperti pohon tadi, akan ada angin, ada hujan, ada banjir yang akan menerjang.
ada upaya-upaya, ya, ada tindakan-tindakan, ya, ada pencobaan-pencobaan yang akan datang ke pohon itu. Bagaimanapun pohon itu dijaga, ya, dia tidak akan bisa bebas dari hal-hal yang harus menguji dia itu. Jadi sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, akan ada upaya-upaya. Nanti kita lihat, ya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Kolose ini, karena ada hal-hal, ya, ada upaya-upaya, ada ajaran-ajaran yang coba membuat mereka bergeser nih dari firman Tuhan, ya, dari iman percaya mereka, dari Injil yang sepenuh ini kepada filsafat-filsafat, kepada pandangan-pandangan, ya, turun-temurun atau yang dipandang, ya, baik, benar, bijak begitu. Tetapi ternyata berbeda dengan firman Tuhan. Jadi berakar, kita bisa menyatakan, ya, berakar dalam Tuhan itu, ya, kita harus teguh, tetap kuat. Apapun terjadi kita harus, ya, tetap tidak mau goyang gitu, tidak mau, ya, bergeser. Akan terjadi, ya, ujian, cobaan, ya, akan terjadi hal-hal yang ekstrim yang bisa, ya, bisa menggoncangkan, bisa membuat pohon itu bergoncang diri kita, ya, berpindah dari keyakinan kita. Tapi kalau kita kuat, kita punya komitmen, kita punya keputusan dalam hati, apapun terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus, maka itu akan membuat kita kuat, kita berakar di dalam Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, akar ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari, dia kan ketika dikatakan berakar, itu artinya menemukan makanan begitu. Sehingga membuat pohon itu, ya, dia bisa melanjutkan hidupnya. Jadi kalau dia tidak berakar, ya, pohon itu tidak akan bisa melanjutkan hidupnya. Misalnya dia dari biji begitu, ya, benih begitu, ya. Ya, kan di dalam benih biji itu, ya, tentu, ya, secara alamiah ada makanannya, ya, untuk beberapa saat gitu, berapa hari kah begitu, ya kan. Tentu, ya, istilahnya walaupun kan dia akarnya baru keluar, kan bisa jadi dia belum menemukan makanan, ya, dari tanah itu. Tapi kan pohon itu mempunyai potensi dari biji itu, mempunyai, ya, secara natur alamiah untuk membuat dia bisa bertunas, bisa kemudian ada daunnya, kemudian ada akarnya. Kan seperti itu yang kita lihat, ya, secara alamiah. Tapi setelah, ya, bahan makanan atau kita sebut apalah begitu, ya, dalam biji itu, ya, yang kemudian membuat tumbuh tunas, yang membuat kemudian tumbuh akar, muncul daun seperti itu, ya. Itu kemudian sudah habis makanan yang di biji itu, ya, setelah mungkin beberapa hari, maka kalau akar itu belum bisa mendapatkan makanan, itu tumbuhan bisa terancam, bisa mati. Jadi berakar, hendaklah engkau berakar di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Yesus kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita bertumbuh, membuat kita bisa bertahan, membuat kita jadi bertahan menghadapi supaya teguh tadi, ya, harus berakar. Karena kalau pohon sudah berakar, ya, mau dinaikin puluhan orang juga, ya, dia akan kuat begitu. Mau angin seperti apa, dia akan kuat. Mau banjir seperti apa, dia akan kuat. Jadi kita bayangan kita berakar di sini adalah satu pohon yang memang teruji, yang dia bisa bertahan. Suasana atau keadaan ekstrim apapun yang terjadi, dia akan tetap berdiri, kokoh. Itu jadi anak Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dikatakan firman Tuhan berakar di dalam Tuhan, apapun keadaan, apapun kesulitan, ya, perekonomian seperti apa, kesulitan seperti apa, ujian seperti apa, tekanan seperti apa, kita harus kuat. Karena apa? Di situ dikatakan bahwa kita menemukan sumber untuk bertahan itu, sumber untuk kuat itu, ya, di dalam Yesus. Jadi bukan dalam diri kita. Sumber untuk bertahan itu, berkuat itu, bahkan sumber untuk bertumbuh, bahkan sumber untuk menjadi dewasa, sumber untuk menjadi berbuah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu di dalam Yesus. Jadi kita tidak bisa menemukan, ya, sumber untuk bertahan misalnya, ya, di dalam manusia, nggak bisa, kita akan rontok. Kita tidak bisa menemukan sumber, ya, untuk misalnya bertumbuh atau menjadi anak Tuhan yang dewasa di luar Yesus, di luar firman, di luar Roh Kudus, kita akan rontok. Misalnya kalau kita menjadikan, ya,
dasar kita atau sumber untuk kita mendapatkan bertahan dalam Kristus, bertahan dalam pelayanan, ya, kemudian bertumbuh di dalam Kristus atau menjadi dewasa itu adalah orang, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, maka itu pasti akan rontok. Karena berakarnya bukan di manusia, berakarnya bukan di keadaan, berakarnya bukan di pengetahuan, berakarnya bukan di kekayaan, berakarnya dikatakan di dalam Kristus. Jadi ketika kita berakar, sumber untuk kita bertahan ini dalam pengiringan kita untuk kokoh, kuat, bertumbuh, lalu berbuah, itu harus Kristus, firman, Roh Kudus. Maka kita akan bertumbuh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka kita akan apa? Dari bertumbuh kan pohon itu, ketika dia berakar, dia mendapatkan sumber untuk membuat dia bisa bertahan, lalu membuat dia bisa bertumbuh, lalu membuat dia bisa berbuah. Artinya kan dewasa. Dia mencapai fase hidup yang komplit, lengkap. Jadi berakar adalah ya bagaimana kita mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk bisa bertumbuh, ya untuk bisa bertahan hidup, bertumbuh dan menjadi dewasa. Saya mau melihat Matius pasal 13. Coba kita lihat bahas tentang berakar ini. Kita lihat dulu Matius pasal yang ke-13. Ada perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih dan bagaimana dikatakan salah satu yang membuat benih itu tidak lanjut ya bertumbuh dan berbuah itu adalah karena tidak berakar. Matius pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Matius pasal 13 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan Matius pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Jadi dia tidak mempunyai kemampuan untuk lanjut begitu. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan. Kenapa? Nggak ada akar. Ya kenapa dia nggak ada akar? Tanahnya tipis. Kenapa dia tidak ada akar? Karena ternyata batu-batuan. Akarnya nggak bisa menembus gitu ya. Jadi intinya dia nggak berakar. Sehingga apa? Ya dia tidak lanjut. Dia tidak bertumbuh. Ya nggak usah pun berbuah. Ya bertumbuh saja nggak. Hanya sementara. Lalu kita lihat pengertiannya ya. Matius pasal 13 tadi ayat 20 dan 21. Matius 13 ayat 20-21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi, anak Tuhan yang tidak berakar, ya, dia akan murtad, dia akan meninggalkan Tuhan, ya. Karena apa? Ada sesuatu yang membuat dia melakukan itu. Penindasankah, penganiayaankah? Kalau konteks Kolose, ajaran sesatkah? Filsafat kosongkah? Jadi ada saja yang membuat dia. Tapi kalau kita berakar, ya kita punya ya berakar di dalam Tuhan. Kita teguh, kuat, dan mendapatkan sumber untuk bertahan hidup, untuk bertumbuh, untuk berbuah, bertambah dewasa di dalam Tuhan. Maka ya adapun aniaya, adapun penindasan, adapun ajaran-ajaran sesat, adapun daya tarik dunia ini, itu tidak akan membuat kita meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanan, meninggalkan komitmen yang kita sudah buat ketika kita mengikut Yesus, ketika kita percaya, ketika kita dibaptis. Ketika kita melayani Tuhan, ya, entah itu kesusahankah, entah itu kekurangankah, entah itu penindasankah. Seperti Rasul Paulus katakan, emang apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kita lihat berakar itu ya ketika kita kuat di dalam Tuhan, teguh, tidak mau ya digeser ya dari iman percaya kita apapun yang terjadi karena kita menghadapi keadaan di mana begitu banyak tantangan kesukaran yang coba membuat kita meninggalkan Yesus Kristus. Tapi Alkitab sudah katakan, Rasul Paulus sudah katakan, Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita, hendaklah kamu berakar di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita mau kuat di dalam Kristus Yesus, tidak bisa kita mendapat sumber untuk kuat itu di luar sumber yang lain. Selain di dalam ya
Yesus Kristus itu. Itulah yang membuat kita bisa kuat. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat Yeremia pasal 17 tentang berakar ini. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Saya baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita lihat di situ, apakah pohon itu bertahan karena tidak ada ujiannya? Tidak, Bapak Ibu. Di situ dikatakan ada panas terik loh. Di situ ya kita baca ya ada musim yang berganti. Musim itu ya kadang kemarau, ya kadang hujan, kadang keadaan baik, keadaan yang tidak baik. Tapi daunnya tetap hijau. Lalu dikatakan ya bahwa ada tahun kering. Tapi dia tidak kering pohon itu. Kan harusnya kan keadaannya, situasinya itu kering loh. Ini pohon kenapa nggak kering? Jawabannya adalah karena itu pohon, akar-akarnya itu ketemu sama air. Akarnya itu merambat, ketemu sama air. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, berakar dalam Tuhan itu artinya apa? Iya, banyak tantangan. Ya, banyak tekanan. Banyak ya upaya-upaya ya kalau menjadi anak Tuhan itu ya tidak gampang, tidak mudah memang. Hidup itu tidak ya aduh ya seperti tidak ada masalah. Hidup itu kadang-kadang kok banyak amat ya masalah ya. Dari yang satu ke yang lain begitu ya. Dari kita muda sampai kita dewasa, sampai kita kemudian semakin berlanjut usia kita, ada saja tantangan kita hadapi. Tetapi kita bisa melewati semuanya. Karena apa? Ya sumber kekuatannya itu dari Tuhan. Ya kalau kita pakai sumber kekuatan untuk melewati hidup ini dari duit kita, kekayaan kita, pengetahuan kita, koneksi kita, kita pasti akan gagal. Pohon itu, ya, kalau dia ketemu, ya, akarnya itu sudah kokoh, dan ketemu dia sumber air itu, aliran air itu, apapun musimnya dikatakan tadi, kering kah, panas terik kah, dia tetap bertahan. Bahkan bukan cuma bertahan, dia tetap bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, dia akan menjadi berbuah. Itulah kita anak-anak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, hendaklah kita dibangun di atas Tuhan, di atas Yesus Kristus. Kata dibangun ini sama, itu kan istilah dunia konstruksi ya. Sama seperti membangun rumah. Kan sebelum membangun itu harus ada dasarnya. Nah, hendaklah kamu dibangun di atas Kristus. Jadi dasar kita membangun, dasar ya seperti membangun rumah. Artinya dari awal ya, dari dasar itu, pondasi itu ditaruhlah ya bangunan itu sampai nanti selesai. Jadi kita sekarang anak-anak Tuhan dalam proses, dalam masa apa? Kita dibangun. Untuk apa? Tujuan bangunan itu apa? Untuk kita mengikuti, menjadi sama seperti Kristus, seperti ajaran Kristus, seperti firman Tuhan. Itu kita dibangun di proses. Iya, kita harus akui sekarang ada hal yang kita sudah seperti Kristus, ya. Ada hal yang kita belum seperti Kristus. Tapi kata membangun itu bukan sesuatu yang singkat. Sama membangun rumah, ya makin besar rumahnya. Membangun gedung, ya makin besar gedungnya. Ya, pasti makin lama waktu membangunnya. Dan makin banyak ya hal yang harus dibangun, disiapkan. Jadi tapi kalau sederhana kan ya singkat begitu. Makin dia lebar, makin luas, makin dia desainnya seperti apa, itu kan menentukan lama atau sebentarnya. Jadi kita Bapak Ibu ya, dibangun di atas Kristus. Dan ingat, dasar Kristus ini satu-satunya. Nggak bisa kita ya mengadakan perjalanan rohani kita ini, ya dasarnya adalah kekayaan. Nggak bisa. Dasarnya itu harus iman pada Yesus Kristus. Nggak bisa pada hikmat manusia, nggak bisa. Jadi dasar kita dibangun ini kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa, menjadi seperti Yesus, ini harus firman, harus Roh Kudus. Jadi mari kita
membangun ya bangunan rohani kita, manusia rohani kita di atas apa? Bukan perkataan manusia tapi firman Tuhan. Bukan pada orang lain tapi pada Tuhan. Kita bangun, kita harus bertumbuh, kita harus berkembang. Kita harus ya sampai kepada kita menyerupai, memenuhi semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Semua yang diajarkan oleh firman. Iya, sekarang mungkin kita belum sampai di situ. Tapi kan kita masih diberikan waktu. Tuhan ya sedang membangun kita lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya. Tapi kan dalam membangun itu bukan berarti kita tinggal tidur. Kita harus punya ya upaya juga. Kita mempunyai bagian juga dalam membangun itu, dibangun itu untuk menjadi seperti Kristus itu. Tetapi dasar untuk kita membangun ya, itu tidak boleh manusia atau tidak boleh sesuatu yang lain selain Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 saya bacakan untuk kita. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi mari kita bangun ya. Mari kita ya memberi diri kita dibangun di atas dasar Kristus. Jadi jangan yang lain. Pengiringan kita kepada Tuhan ya, alasannya, motivasinya, tujuannya Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ada yang lain selain apa? Kristus. Selain karena Kristus, karena mau menyenangkan Kristus. Itulah tujuannya. Jadi kita dibangun dan semoga kita yang sudah menjadi percaya, kita tetap teguh dalam Tuhan, kita mendapatkan pertumbuhan kita, ya kemampuan kita untuk bertahan, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus itu, di dalam firman dan di dalam Roh Kudus itu, dan kemudian kita dibangun, artinya ada proses di mana kita akan menjadi serupa dengan Yesus sesuai dengan ajaran firman Tuhan, dan kemudian proses itu ya kita ikutin sampai kita selesai proses itu dan kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan dan Yesus Kristus. Tadi kita sudah sempat singgung, bagian yang ketiga adalah ternyata jemaat di Kolose ini ya ada hal yang membuat mereka mulai bergeser nih. Mulai tidak kuat mereka dalam Tuhan, mulai enggak teguh. Mulai tertunda pembangunan mereka, pertumbuhan mereka, ya proses untuk menjadi dewasa. Apa itu? Kalau kita kembali ke dalam Kolose pasal 2 ayat berikutnya, ya ayat yang ke-7, di situ Rasul Paulus berkata begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Filsafat secara harafiah kan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, filsafat itu kan ya dari kata Yunaninya filosofia ya, sophia itu kan hikmat, kepandaian, philo itu cinta, jadi kan cinta kepada kepandaian. Jadi filsafat itu kan arti gampangnya itu pandangan ya, kearifan, kepandaian gitu kan. Ada kan nilai-nilai ya, prinsip-prinsip yang dianggap sebagai kepandaian ya, kayak kearifan lokal gitu ya kan. Oh, kita diajari begini ya. Jadi itu kan dianggap, tapi secara lebih luas lagi ya, ini pandangan-pandangan manusia yang dianggapnya sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi ternyata tidak berasal dari firman Tuhan. Tidak berasal dari Tuhan. Lalu dari mana asalnya katanya di sini? Dari ajaran turun-temurun. Dari nenek moyang ajaran. Jadi seperti tadi dianggap kepandaian ya kan? Diturunkan dari kakek ke orang tua ke anak ya ke anaknya lagi ke cucunya ya. Jadi itu pandangan itu. Lalu dari apa lagi dikatakan ya? Dari roh-roh dunia. Jadi ada hal-hal ya dalam masalah jemaat Kolose ini, yaitu ada ajaran yang masuk pada mereka. Tadi kalau kita lihat latar belakang Kolose, ini kan jemaat terdiri ya dari orang-orang asli kota Kolose itu, dari orang-orang Yunani, dari orang-orang Yahudi. Jadi ada percampuran pandangan mereka.
Orang Yahudi kan kita tahu, orang Yahudi kan menganggap tidak cukup anugerah untuk jadi selamat, harus ditambah ritual. Apa itu lifestyle-nya Yahudi ya? Sunat, hari raya. Jadi harus ditambah itu. Padahal firman Tuhannya nggak bilang begitu. Lalu kemudian dari mereka di situ ya kan, penduduk lokalnya ya Bapak Ibu Saudara-saudari, menganggap Tuhan itu terlalu tinggi, terlalu jauh. Jadi untuk sampai ke Tuhan harus ada perantara, malaikat, roh-roh. Padahal kan Tuhan bukan jauh dari kita. Tuhan imanen, ya. Dia dekat, dia ada bersama di kita, sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, ada hal-hal yang bisa mengganggu ya dalam keteguhan kita, dalam pertumbuhan rohani kita. Salah satunya apa ya? Itu pandangan-pandangan, kearifan-kearifan. Saya tidak menyatakan kearifan dalam bentuk umum ya enggak, tapi sesuatu yang kayak sepertinya dianggap bijak, tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Ya misalnya, kalau kita refleksikan sekarang ya, mungkin ada orang merasakan di zaman kita ini hidup itu bergantung dari kekayaan. Ini kan dianggap sebagai prinsip yang bijak gitu ya. Kalau gitu carilah kekayaan. Kadang-kadang imbasnya kekayaan dicari lebih daripada Tuhan. Kan ini akan membuat apa? Kita nggak kokoh dalam Tuhan. Tuhan bisa tergeser dengan apa? Kekayaan. Lalu bagaimana kalau udah kita nggak kuat? Bagaimana kita mau bertumbuh? Kita nggak usah ngomong berbuah lah. Ya kita ngomong dulu ini pohon ini, ya bagaimana dia kokoh menghadapi tantangan, cobaan, ujian. Kalau dia nggak kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kalau pohon itu kuat, kalau kita kuat dalam Yesus, kita akan bertahan. Jadi kenapa dikatakan hendaklah kamu berakar dan dibangun ya di atas Yesus Kristus? Karena kita lihat ada hal-hal yang coba ya membuat kita bergeser, ada hal-hal yang coba meruntuhkan, bukan membangun loh. Ya, meruntuhkan kita. Dan salah satunya adalah pandangan-pandangan hal-hal yang dianggap arif. Dianggap bijak, padahal itu bukan dari firman. Itu dari manusia, ajaran turun-temurun, dan itu bukan dari Tuhan. Dan itu bisa mengganggu gereja. Ketika ya ajaran itu masuk dan kemudian diterima oleh gereja, diterima oleh kita jemaat Tuhan, dan itu kita pandang sebagai kearifan, nggak apa-apa lah ya, kita tambah seperti tadi orang Yahudi ya, tambah ya untuk percaya untuk selamat tidak cukup untuk percaya Yesus. Perlu ditambah dengan apa? Ya, dengan melakukan adat istiadat orang Yahudi. Dan itu kemudian merusak, menghancurkan. Iman yang tadinya hanya kepada Yesus Kristus, ini kemudian sudah main dua kaki. Dan itu tidak akan membuat kita kokoh. Kenapa gereja meninggalkan iman percaya pada Yesus? Karena apa? Dia tidak berakar. Dia ya tidak dibangun di atas Yesus. Ya ada hal yang lain yang mungkin pandangan-pandangan ini yang membangun dia, sehingga ketika dalam perjalanan dia kecewa karena pandangannya ya nggak berlaku gitu. Misalnya ada orang ikut Tuhan ya karena dia mau cari kekayaan. Nanti di tengah perjalanan dia pasti kandas. Kenapa? Ya karena bukan itu dasarnya. Dasar satu-satunya supaya kita bisa bertumbuh, dibangun dan menjadi seperti Yesus, yaitu Yesus sendiri. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kalau kita umpamakan Bapak Ibu Saudara-saudari ya tentang pohon itu ya, saya mau baca satu ayat Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Itu pohon korma Bapak Ibu Saudara-saudari, itu kan pohon yang istimewa lah ya. Kan maksudnya pohon bisa tumbuh di padang gurun, tapi kan dia bukan cuma tumbuh. Kan dia nggak cuma bertahan gitu, dia juga kan bertambah gitu, bertumbuh. Dia nggak cuma hidup, dia bertambah bertumbuh, nggak cuma bertambah bertumbuh, dia juga berbuah. Mengapa dia bisa seperti itu? Karena ternyata akarnya ya itu merambat ya ke dalam, ya ke kiri, ke kanan, muka, belakang sampai menemukan air. Jadi Bapak Ibu, anak Tuhan, kita bisa ya bertahan dalam iman kita, berakar dalam Tuhan, bertahan dalam iman kita bisa bertumbuh, kita bisa menjadi dewasa, kita bisa menjadi berbuah, bukan karena keadaan ya yang dia ada, tetapi apa? Karena kita menemukan ya kekuatannya, pertumbuhannya, menjadi dewasanya di dalam
Yesus Kristus, di dalam firman, di dalam Roh Kudus, maka kita mampu. Dua hal terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau begitu hendaklah kita teguh di dalam Yesus Kristus. Kolose 1 ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, di situ dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi sebagai pesan terakhir Bapak Ibu, berakar dalam Tuhan itu jangan mau bergeser dari iman, apapun keadaannya. Temukan kekuatan itu di dalam Yesus. Apapun keadaannya, dan akan ada ujian-ujian, termasuk ajaran-ajaran, filsafat-filsafat, apa yang dipandang bijak, benar oleh manusia, padahal bukan bijak benar menurut firman, menurut Tuhan. Itu bisa membuat kita nggak berakar, bisa membuat kita bergeser dari iman. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hendaknya dibangun apapun tantangannya, karena ketika kita dibangun, kita akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. 2 Petrus pasalnya yang pertama. 2 Petrus pasalnya yang pertama. Saya baca ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kalau kita dibangun, terus bertambah, bertumbuh. Jadi kekristenan kita ini harus bertambah. Karakter kita ini harus makin baik, makin benar. Iman kita ini harus makin kuat. Pengetahuan kita dalam Tuhan harus makin banyak. Kesucian kita ini harus makin suci. Karena kalau kita dibangun seperti itu, bertambah, maka kita tidak akan gagal dalam pengenalan kita, dalam pengiringan kita kepada Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita menyemangati diri kita, mari kita mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan di dalam Yesus, bertumbuh di dalam Yesus, menjadi dewasa dan menjadi serupa dengan Yesus, di dalam firman Tuhan, di dalam Roh Kudus, di dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan menyanyi, menyembah Tuhan dan berdoa, mohon berkat pertolongan Tuhan. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya, haleluya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin, haleluya. Dia terlebih besar, Haleluya. Dia terlebih besar Haleluya. di dalamku, Amin, haleluya. di dalamku.
Haleluya, Engkau terlebih besar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau tetap teguh di dalam Yesus. Kami mau dibangun di atas Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuat teguh di dalam iman kami. Bertambah-tambah, bahkan menjadi dewasa, berbuah. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Biarlah kami bertambah dewasa, bertambah setia, bertambah benar, bertambah suci. Haleluya, bertambah giat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu. Haleluya. Engkau yang terutama di dalam kami Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, kami tidak akan bergeser dari iman kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau, kami puji Engkau dalam ibadah kami ini. Kami nyatakan Tuhan, komitmen kami untuk tetap setia. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, Engkau yang terbesar Tuhan. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin, haleluya. Dia
Bapa di sorga, inilah yang menjadi permohonan kami kepadamu Tuhan. Dalam perjalanan kami menuju sorga, biarlah kami tetap teguh di dalam Yesus. Ada tantangan, ujian, ada ajaran-ajaran yang sepertinya bijak, tetapi sebenarnya ajaran itu tidak berasal dari Tuhan. Semoga dan kami berjanji Tuhan, kami tidak akan mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Kami tidak akan menjadi lemah Tuhan, tetapi kami mau tetap teguh di dalam Yesus. Kami mau dibangun di atas Yesus. Dan Tuhan kiranya menguatkan kami semua. Biarlah firman-Mu, Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami bertumbuh menjadi seperti Yesus. Biarlah kiranya Engkau menolong kepada setiap kami Tuhan, orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Kami tidak mempunyai kemampuan kalau bukan berasal daripada Tuhan, berasal dari firman, berasal daripada Roh Kudus. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami. Biarlah ada janji yang kami naikkan untuk tetap setia, untuk teguh di dalam Tuhan, untuk dibangun di atas dasar Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang kami akan lewati Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau melindungi kami semua. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan kasih karunia Tuhan, untuk kami memperoleh belas kasihan, anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pria yang beribadah, kiranya Engkau memberkati setiap wanita yang beribadah, Engkau memberkati setiap rumah tangga yang beribadah. Engkau berikan damai sejahtera sukacita, Engkau berikan cinta yang semakin bertambah-tambah. Engkau berkati setiap pemuda-pemudi yang beribadah Tuhan. Berkati dalam pendidikan, berkati dalam masa depan, berkati dalam karir pekerjaannya, bahkan usahanya diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak yang datang beribadah dengan pertumbuhan yang terbaik. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan limpahi mereka dengan kejeniusan, dengan segala hal yang baik yang daripada Tuhan. Berkatilah setiap mata pencarian, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelayanan yang kami kerjakan. Kiranya kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Ada berkat-berkat yang tercurah dari sorga untuk setiap mata pencarian dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya kami disertai Tuhan. Kami akan lewati satu minggu yang baru ini dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan berkat-berkat, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya kami tadakan tangan kami. Dengan iman kami terima berkat-berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.